lagu Garuda Pancasila. Teman-teman bisa bangkit berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke teman-teman bisa duduk kembali. Terima kasih Ibu. Oke, karena kita udah bernyanyi, selanjutnya untuk memulai pelajaran kita hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk Mbak Ziza untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Teman-teman, saya izin presentasi terlebih dahulu ya. Yang saya panggil bisa angkat tangan dan bilang hadir. Oke, Andreas. Hadir. Karnesha. Hadir. Asia. Hadir. Izumi. Hadir, Bu. Michelle. Hadir, Bu. Anissa. Hadir, Bu. Oke teman-teman, hadir semua ya. Hadir. Kali ini hadir semua, bagus. Kita tetap harus hadir meskipun ini udah minggu-minggu mau ujian. Teman-teman harus mempersiapkan diri untuk ujian ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti kita hari ini, aku mau tanya dulu nih. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu nggak? Yang masih ingat, coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Ya banyak. Satu orang buat ngasih tahu apa materi kita minggu lalu bisa? Bisa. Oke, Mbak Divya dipersilakan. Kemarin tentang administrasi transaksi ya. Langsung aja. Dijelasin apa itu? Jadi administrasi transaksi itu proses pencatatan laporan keuangan dari perusahaan atau lembaga instansi terkait yang terlibat. Ada yang bisa jelasin lagi tentang materi kita minggu lalu dari sebelah kanan karena tadi udah sebelah kiri, sebelah sini Mbak Kiki. Administrasi transaksi ya Bu? Iya. Yaitu proses pencatatan laporan keuangan dari perusahaan atau lembaga instansi terkait yang terlibat. Nah betul. Administrasi transaksi itu adalah pengorganisasian atau pencatatan laporan keuangan dari suatu perusahaan. Tujuan dari administrasi transaksi itu sendiri untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Oke teman-teman, karena udah mempelajari mengenai administrasi transaksi, jenis-jenis administrasi transaksi apa aja? Ada 3 Bu. Oke, silakan. Ya, yang pertama itu berdasarkan pihak yang melakukan transaksi. Terus yang kedua itu berdasarkan sumber transaksi. Yang terakhir macam-macam transaksi di bisnis perusahaan. Dari pihak-pihak ada apa aja tuh? Dari pihak-pihak itu ada 2, ada eksternal sama internal. Oke, selanjutnya yang kedua Mbak Pranana. Yang kedua itu berdasarkan sumber transaksi. Ada 2, yaitu transaksi usaha dan transaksi modal. Ya benar. Yang terakhir dari Mas Kolde. Ayo Mas, apa Mas? Jenis-jenis transaksi yang ketiga. Macam-macam transaksi bisnis perusahaan. Yang pertama ada transaksi pembelian, kedua ada transaksi penjualan, ketiga transaksi penerimaan kas, dan terakhir transaksi pengeluaran. Oke, betul. Tepuk tangan buat teman-teman yang buka. Oke teman-teman,
administrasi transaksi dan alur administrasi transaksi. Teman-teman pernah dengar kata SOP nggak? Pernah. Siapa yang nggak pernah dengar kata SOP? Pasti semuanya ya? Ya. Kalau mendengar kata SOP yang terlintas di pikiran teman-teman itu apa tentang SOP? Prosedur. Dari sebelah kanan yang paling pojok ini diam-diam. Ayo, ayo Mas. Apa tadi? SOP. SOP. SOP itu adalah suatu pedoman atau aturan yang diterapkan perusahaan untuk melakukan pekerjaan atau tugas. Oke, pedoman untuk menjalankan tugas. Benar, teman-teman yang katakan semua itu udah benar. SOP itu adalah peraturan, pengorganisasian, tata tertib, aturan yang harus diikuti oleh perusahaan dalam menjalankan kinerjanya. Oke, saya tulis terlebih dahulu. Oke, dari yang sudah dijelaskan teman-teman tadi mengenai SOP, Ibu harap belum ada yang lupa ya, karena masih 1 menit. Dari Mbak Ziza, bisa bantu saya untuk menjelaskan ulang apa itu SOP? SOP adalah suatu pedoman atau aturan yang diterapkan perusahaan untuk melakukan pekerjaan atau tugas. Pedoman atau aturan menjalankan tugas. Oke, dalam SOP ini tentunya ada manfaat yang dihasilkan. Apa aja manfaat yang bisa dihasilkan dari SOP ini? Kan kita nih di dunia perkuliahan teman-teman punya SOP kan? Ya. Salah satu SOP dalam dunia perkuliahan apa? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu, menyelesaikan SKS-nya. Terus berpakaian rapi, bersepatu. Nah, manfaat dari SOP yang ada dalam dunia perkuliahan ini buat kita apa? Tertib. Tertib. Buat perusahaan. Buat perusahaan. Teman-teman udah baca modulnya kan manfaat Kalau buat perusahaan ya. menjadi acuan sebagai Pelaksanaan tugas, mengukur kinerja karyawan. meningkatkan percaya diri, Oke, karena udah ada manfaat, berarti ada ada fungsi. fungsi. Fungsinya apa? Membantu Membantu Lancarnya kerjanya. Oke, dari pengertian, manfaat, fungsi, pasti ada tujuan. Teman-teman, tujuannya datang ke sini sekarang buat apa? Punya tujuan berarti perusahaan juga punya tujuan dari SOP yang udah diberikan. Tujuannya apa? Menjaga kestabilan dalam menjalankan prosedur kerja. Menjaga kestabilan. Nah, di dalam tujuannya ini ada kata kestabilan. Kenapa harus stabil? Teman-teman tahu nggak kenapa dalam perusahaan itu harus stabil SOP-nya? Agar tidak terjadi pelanggaran etika. Tidak ada penyelewengan
Amelia, Mai, sama Tidak. self reward. Siapa yang kebanyakan self reward? Saya. Pasti yang banyak ini Saya banyak boncos self ini. reward. Kalau nggak stabil, ini akan berefek tidak bagus, guys. Iya. Karena sesuatu itu harus stabil. Apapun yang kita lakukan itu harus stabil, tidak boleh berat sebelah. Teman-teman di rumahnya, kalau misal orang tuanya nih nggak stabil ke anak-anaknya, perasaannya gimana? Marah. Sedih. Apalagi? Iri. Nah, itu guys, itu dia kenapa harus stabil, karena dari ketidakstabilan itu tidak bagus. Jadi harus stabil dong. Harus sama rata. Nah, dari SOP ini manfaat, fungsi dan tujuan. Siapa yang bisa merangkum ini jadi satu kalimat? Biar teman-teman yang di sini satu kalimat. Pedoman aturan sebagai acuan untuk mengukur kinerja yang membantu tercapainya tujuan dari kestabilan pekerjaan. Oke, karena udah memahami nih mengenai apa itu pengertian dari SOP, manfaatnya, fungsinya. Selanjutnya kita akan lanjut ke jenis dari SOP transaksi sendiri. Teman-teman ada yang tahu nggak berapa jenis SOP dalam administrasi transaksi? 3. Ada berapa? 3. Yang pertama apa? Administrasi pembelian. Yang kedua? Penjualan itu ada 2. Yang pertama tunai dan kredit. Tunai dan kredit. Pembelian, penjualan tunai. Oke, kira-kira kenapa SOP itu dibutuhin? Kenapa SOP dalam pembelian ini dibutuhin? Di penjualan juga iya, di penjualan kredit juga iya. Kenapa? Teman-teman pernah beli barang nggak? Pernah. Barang yang lumayan mahal, terus itu lumayan apa ya? Kayak laptop. Teman-teman pernah beli laptop cash? Pernah. Pernah dikasih SOP-nya? Ya. Semisal garansinya kalau pernah. Buat apa? Buat perjanjian. Ya, nggak salah. Jaminan. Di penjualan, kenapa kira-kira SOP itu dibutuhin? Kan penjualan itu ada 2 ya, penjualan tunai dan penjualan kredit. Terutama di kredit deh, kenapa? Agar si konsumen itu nggak semena-mena. Betul. Supaya ingat akan tanggung jawabnya. SOP itu digunakan buat sebagai pengingat bagi konsumen yang membeli. Jadi ketika konsumennya ini melakukan pelanggaran, SOP yang sudah mereka kesepakati itu bisa menjadi hal yang dipertanggungjawabkan untuk menutup si konsumen. Oke teman-teman, dalam SOP administrasi transaksi pada pembelian, apa aja tahapannya? Ada yang tahu? Saya. Ya? Permintaan barang. Selanjutnya dari gantian ya, karena dari Mbak Divya bisa berderet. Survei pasar, survei. Selanjutnya Penerimaan penawaran. Selanjutnya menentukan pemasok. Ada lagi daftar barang.
lagi surat perjanjian. surat perjanjian. Nah ini dia ada surat perjanjian guys dalam SOP ini. Kalau di masih ada ya? Lanjut, Mbak Rajika. Suaranya dikerasin yang semangat dong, Mbak. Teman-teman bisa buka di modul halaman kedua. Halaman kedua ya, Bu. Iya. Ya, itu disebutkan soal ulang. Oke, minta ulang. Iya, Bu, iya diulang aja, Bu. Maaf ya, Bu. Bu, jangan dimaafin, Bu. Belajar itu nggak yang yang namanya belajar itu harus ada kesalahan. Kesalahan itu yang buat kita lebih baik ke depannya. Oke, bisa diulangi lagi untuk SOP dari administrasi transaksi. Ada tahap permintaan. Selanjutnya sabar, Mbak. Kenapa perlu dipertimbangin? Karena untuk memilih Iya, untuk memilih. Untuk pemilihan Agar apa benar-benar biar mantap. biar kesesuaiannya. Iya. Selanjutnya buat pesanan. Sepertinya teman-teman sangat semangat ya. Selanjutnya dari pertimbangan dan membuat pesanan adanya membuat kesepakatan. Selanjutnya ada mengecek barang lalu dibayar. Nah, untuk pembelian tadi ada permintaan barang, ada supplier, ada pemilihan supplier, ada pertimbangan dan supplier, ada membuat pesanan dan kesepakatan. Selanjutnya ada mengecek kembali barang. Dan terakhir itu ada pembayaran. Oke, untuk yang kedua ada penjualan tunai. Dari teman-teman yang dari belakang, dari Mas Aldi bisa? Permintaan. Yang semangat dong, Mas. Permintaan dulu. Oke, lanjut ke sampingnya, Aldi. Iya. Ada penawaran. Penawaran. Selanjutnya Pembelian tunai. perjanjian. Selanjutnya ada faktur. Pemeriksaan barang. Dicocokkan faktur. Pencocokan faktur. Ada kwitansi. Dan yang terakhir ada pengiriman barang. Oh iya. Oke, selanjutnya ada penjualan kredit. Dari Mbak yang di tengah bisa dibantu. Yang pertama ada permintaan. Selanjutnya ada Negosiasi. Lanjut. Kredit. Lagi. Verifikasi.
administrasi pembelian, penjualan tunai, penjualan kredit, kenapa ada alurnya begini? Ada permintaan terlebih dahulu, ada suppliernya, pemilihan supplier. Kenapa? Karena biar urut. Karena masuk akal. Ada lagi yang bisa memberikan jawaban atau pendapat dari Mbak Ziza? Sama kayak Mbak. Sama di bagian mananya nih Mbak? Oke, kenapa ada permintaan dulu supplier terlebih dahulu supaya SOP itu tercapai dan terlaksana? Karena kalau tidak ada aturan-aturan ini, alur ini, SOP itu nggak akan efisien guys, nggak akan efektif berjalannya, dan itu nggak realistis lah pokoknya. Teman-teman suka yang realistis atau enggak? Realistis. Kenapa lebih suka yang realistis? Karena nyata dan itu bersifat fundamental. Nah betul. SOP itu harus bersifat fundamental, tidak dapat diganggu-gugat karena itu udah dari persetujuan kedua belah pihak. Teman-teman sambil nyatet ya. Oh ya. Dari tadi Biasanya sih belajar kok nggak punya buku. Pakai buku tinggi. ya Pak ya, ada coba lanjut. Jangan Instagraman ini Pak. Digit ini saya. Oh, Nggak mau dulu. Ya udah lanjut aja Videonya udah saya yang penting diingat ya. Siap. ya. Oke. Karena kita udah mempelajari mengenai tentang SOP dari administrasi transaksi sendiri, teman-teman udah tahu belum apa kira-kira tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Mengapa kita belajar mengenai SOP? Untuk memahami SOP. Terus teman-teman juga bisa memahami pentingnya SOP. Selanjutnya ada alur tadi ya, supaya teman-teman itu mengerti dan paham bagaimana alur dalam menyusun administrasi transaksi. Sebelumnya teman-teman udah terbiasa ya mendengar kata administrasi transaksi ini, dan teman-teman udah sering terlibat kan? Iya. Karena dari pelajaran kita minggu lalu mengenai administrasi transaksi masih nyambung banget ke pelajaran kita hari ini mengenai SOP dan alur. Aku bisa minta tolong ke Mbak Asia sebutkan satu contoh transaksi. Terserah. order baju lewat online. Nah, betul. Dari penjualan, Mbak Diti ya. Contoh transaksi penjualan. Mbak Diti pernah menjual barang? Pernah. Ada kwitansinya? Ada. Nah, itu termasuk ke transaksi penjualan. Oh iya. Nah, dalam administrasi transaksi kan pas prosesnya kita pasti mempunyai buktinya. Buktinya itu berupa kwitansi atau nota. Teman-teman kalau ke Indomaret dikasih nota nggak sama? Udah dikasih belum? Dikasih struk. Dikasih kan? Ya, struk. Parah itu. Dikasih struk. Kenapa kwitansi atau nota itu penting? Apalagi dari pihak-pihak tertentu itu buat mencegah
adanya kesalahpahaman atau kesalahan dari pihak kita maupun dari pihak mereka. Oke, karena udah mempelajari mengenai administrasi transaksi dan SOP-nya, selanjutnya kita akan membahas mengenai alur. Teman-teman udah nyatet tuh? Sudah. Oke, saya hapus ya. Ya. Disimak ya, karena habis ini akan ada tugas dari saya untuk dikerjakan di sini. Dan untuk orang-orang yang bisa menyelesaikannya nanti akan dapat hadiah. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai alur pencatatan apa itu yang dimaksud dengan alur transaksi? Ada yang tahu? Alur Rangkaian aktivitas. kalau mendengar kata alur yang terlintas dalam pikiran teman-teman, Sesuatu yang tertata. rangkaian bukan rangkaian langkah-langkah. Mas yang di belakang kok suaranya pelan banget ya? Irit suara ya mas? Iya. Puasa. Oke. Yang dimaksud dengan alur transaksi berarti tadi teman-teman udah mengucapkan kalau alur itu tertata, rangkaian, susunan dan langkah. Berarti alur transaksi itu apa? Urutan langkah dalam kegiatan jual beli. Urutan atau langkah dalam kegiatan jual beli. Betul. Alur transaksi itu merupakan langkah dalam proses jual beli. Kenapa harus ada langkah dan prosesnya? Supaya lebih tertata, tersusun. Dan ini juga kalau alurnya itu tersusun, SOP-nya juga lebih dapat fitnya gitu. Iya. Oke, karena teman-teman sudah paham nih mengenai alur transaksi itu sendiri. Jenis dari alur transaksi yang kita pelajari sekarang itu ada 3. Yang pertama itu ada transaksi pembelian. Yang kedua Penjualan tunai. selanjutnya ada Oke, dalam alur transaksi pembelian itu ada yang pertama permintaan barang. Yang kedua ada melakukan survei pasar. Yang ketiga itu bisa melakukan penawaran. Selanjutnya menentukan pemasok atau supplier. Dilanjut dengan adanya daftar barang. Dan surat pesanan.
Yang ketiga itu bisa melakukan penawaran. Selanjutnya menentukan pemasok atau supplier. Nah, Iya. selanjutnya ke surat perjanjian itu apa? Oh iya paham. Jadi Berarti kita merhatiin ya. merhatiin Bu, tapi saya bingung surat-surat gitu kan dari dua atau Bu, bingung saya. Ya, Oke, surat perjanjian itu apa Mbak? Surat perjanjian itu suratnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak sebagai bukti hukum itu. Bukti hukum. Ya. Ini bukan surat cinta ya guys. Ya Bu. Ya. Oke, dari transaksi penjualan tunai itu kita punya kwitansi. Kwitansi ini berisikan tentang barang apa yang kita beli dan dijual secara tunai oleh pengusaha. Oh iya. Selanjutnya di sini ada kata negosiasi nih Bu. Teman-teman sudah terbiasa ya mendengar kata negosiasi? Ya. Sudah. Kalau di sini apa itu negosiasi? Oke. Selanjutnya ada penjualan kredit. Ya. Dari Mas Fale bisa bantu saya untuk menyebutkan apa aja nih yang ada di penjualan kredit. Yang pertama ada apa Mas? Permintaan calon pembeli. Permintaan calon pembeli. Kenapa di sini disebut permintaan calon pembeli? Karena belum membeli. Karena belum membeli. Tidak salah, tidak salah. Karena bersifat kredit juga. Barang-barang Pernah. pernah. Kalau pernah tujuan dari survei itu apa? Ya mengetahui kondisi asli pasar. Betul, mengetahui, mencari tahu kondisi asli dari pasar. Kenapa perlu diketahui kondisi dari pasar? Yaitu tadi karena membutuhkan permintaan barang yang sesuai untuk dijual dan ditawarkan ke pasar. Selanjutnya itu ada penerimaan penawaran. Ada yang bisa menjelaskan nggak ini maksudnya apa? Penerimaan penawaran dari teman-teman. Mbak Rajita, gemes banget Mbak. Ayo kamu Bu. Ya. Jadi penerimaan penawaran itu supplier mengirimkan surat penawaran berdasarkan permintaan. Nah, betul. Ya. Selanjutnya ada. Aku dulu ya. Kerjanya secara berkelompok. Gede deh. Siji sih. Mek siji lah. Satu orang laki-laki dari setiap kelompok bisa maju ke depan. Iya. Satu orang Kemajuan. dua dan satu tiga. Apa lagi maksudnya? Hidup saya nggak tahu ya ini secara acak. Amplop itu. Iya. Masing-masing udah punya ya. Kalian mana yang bisa duduk bisa. Empu. Oke. Kelompok itu membentuk menguruskan alur transaksinya itu mulai dari apa dan menentukan itu jenis transaksi apa. Teman-teman paham? Paham. Tadi teman-teman udah menyimak kan mengenai alur transaksi yang sudah saya catat? Sudah? Oke, karena teman-teman udah mengingat, silahkan dibentuk kelompok dan tentukan itu transaksi apa dan diurutkan di kertasnya itu sudah ada. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang.
Iya, pertama udah cepet. Pertama apa? Tolong. Permintaan. Ini permintaan sih lo. Ini permintaan. Opsi PKC menentukan Kelompok tercepat dan seribu akan mendapatkan mana kredit? Oh ini, emang ada negosiasi? Emang ada negosiasi? Negosiasi pasar. Ini permintaan. Ini sih ngomong. Pendaftaran kredit, terus negosiasi persyaratan. Mana ini? Udah bunyi gak usah dihitung. Oke, sambil menunggu dari teman-teman. Belum selesai bukan? Jadi bisa ditunjukin. Lucu sama orang aku udah dari lagi dulu kalian mendapatkan. Jadi kita bisa bermusik lagi ya. Jadi kita mendapat faktur. Jadi faktur ini dibuat untuk sebagai rangka atau sebagai bukti penjualan. Kemudian ada memeriksa barang. Jadi kan kalau beli barang kan kita kan harus mengecek ya sebelum dikirimkan ke pelanggan. Kemudian ada menerima pembayaran. Jadi menerima pembayarannya dilakukan setelah faktur dicocokkan. Kemudian menyiapkan bukti transaksi. Menyiapkan ini kayak bukti kayak kwitansinya. Dan yang terakhir ada menyerahkan barang. Jadi dilakukan sesuai kesepakatan dan dilengkapi dengan surat jalan. Oke, benar, berikan tepuk tangan. Selanjutnya mendapat topik dari kelompok tiga mendapatkan alur transaksi di bulan Februari. Yang pertama itu nggak ya kelas permintaan calon permintaan calon pembeli. Jadi permintaan calon pembeli itu dibuktikan dengan surat pesanan. Kemudian negosiasi persyaratan. Jadi itu kesepakatan harga, cicilan dan tenggat waktu. Kemudian pembuatan aplikasi kredit. Diisi dan diajukan oleh calon pembeli. Kemudian memeriksa formulirnya. Ini dilakukan setelah ini ya, membuat aplikasi terus habis itu. Iya, iya ibu. Ya, ini itu tujuan pembuatan siap, betul. Ditandatangani. Ya, tujuan kepala bagian penjualan, kemudian melakukan survei. Ya, itu. Kemudian membuat bukti transaksi. Bukti itu sebagai dokumen penjualan yang dibuat lengkap. Ya, kemudian akhirnya menyerahkan dan mengirimkan barang. Nah, barang dikirim sesuai dengan kesepakatan dan prosedur yang sudah ada. Oke, benar, berikan tepuk tangan. Oke, kelompok Dona mengarep reto. Silakan. Dona mengarep ngene. Oke. Ayo. Jadi kita itu transaksi pembelian. Itu pertama permintaan bagian penjualan, terus survei, terus menerima, terus memasok, terus membuat daftar barang, terus buat perjanjian, terus memeriksa dan menerima barang, mengirim surat pesanan, pembayaran. Oke, benar. Tapi ada salah satu di bagian harusnya itu membuat daftar barang, menerima barang terlebih dahulu, baru membuat daftar barang. Dari kelompok Bu, soalnya ini tuh kecil-kecil kok, Bu, lihat kok, Bu.
bantuan tunai. Teman-teman layak untuk diapresiasi. Tepuk tangan. Oke, untuk perwakilan kelompok. Sabar ya. Saya kasih untuk perwakilan yang maju terlebih dahulu. Makasih. Oke, teman-teman bisa duduk. Dan alur administrasi transaksi 2 orang volunteer. Oke, karena orangnya sudah di depan, sebelumnya saya mau tanya, bagi maju buat apa? Buat jajan ini, buat jajan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Oke. Jadi SOP itu adalah SOP atau standar operasional prosedur adalah pedoman yang digunakan perusahaan untuk menjalankan tugas dan mencapai tujuan seperti menjaga kestabilan, menghindari kesalahan administrasi dan mencegah pemborosan. Oke, benar. Jangan silahkan diulangi kembali apa yang sudah disampaikan Mbak Aureli. Jadi dari SOP tadi itu ada setiap transaksi seperti pembelian, penjualan tunai dan penjualan kredit memiliki alur yang berbeda yang harus diikuti secara sistematis untuk mencegah kerugian dan memastikan keuangan perusahaan terkelola dengan baik. Oke, berikan tepuk tangan. Mengenai SOP dan alur administrasi itu dapat disimpulkan bahwa itu berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan kepastian untuk pembelian dan penjualan barang, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari seperti salah kwitansi atau nota. Jadi perlu dilaksanakan SOP dan mengikuti alurnya. Ya. Oke, dari pelajaran kita hari ini ada yang mau ditanyakan? Cukup. Ada cukup? Oke, karena sudah cukup dan selesai, kita sekarang ada berakhir di penutup materi. Jadi teman-teman dari pelajaran kita hari ini bisa teman-teman mempelajari lagi lebih dalam mengenai SOP itu sendiri, pentingnya SOP dan memahami lagi bagaimana alur-alur pencatatan administrasi transaksi itu. Ya, ketika teman-teman sudah siap untuk terjun ke dunia kerja, teman-teman tidak sebingung itu lagi mengenai SOP, dan SOP itu perlu diketahui itu sangat penting, hal yang penting ketika kita berada di suatu lingkungan. Oke? Karena sudah selesai pelajaran kita hari ini, teman-teman silahkan mempelajari lagi tentang bukti-bukti administrasi transaksi, karena itu adalah materi kita minggu depan. Dan kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa, karena diawali dengan berdoa. Untuk Mas Khalid bisa ditutup. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, amin. Saya tutup pembelajaran hari ini. Selamat siang dan hati-hati di jalan.